Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 7, ayat 21 sampai dengan ayat 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudari yang terkasih, ada seseorang yang mengatakan bahwa keselamatan semata-mata hanya diperoleh melalui iman kepada Kristus. Perbuatan amal dan puasa dan semacamnya tidak bisa mempengaruhi Tuhan untuk menjamin orang itu selamat atau masuk surga. Dasar argumentasinya bertitik tolak dari pernyataan Santo Paulus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 27 sampai dengan 28. Saudara-saudari yang terkasih, benarkah seperti itu, Romo? Kemudian saya menjawab begini, saudaraku, bahaya terbesar dalam menyampaikan ajaran Kristiani adalah memahami teks-teks kitab suci secara parsial dan tidak utuh. Saya pun kemudian balik bertanya, kalau memang itu benar, apakah perbuatan kasih sudah tidak diperlukan lagi? Mengapa di tempat yang lain Rasul Paulus itu mengatakan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 2 dan 13. Saudara saya terkasih, bahkan Rasul Yakobus dengan lantang sekali berkata, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 20, 22, 24, dan 26. Demikian juga dalam hal beramal, bersedekah, atau berderma, dan bila semuanya itu tidak menjadi perwujudan dari iman, maka iman manusia menjadi pasif. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi,
Iman sangat bergandengan erat dengan tindakan kasih manusia. Kata Tuhan Yesus, doa dan bernubuat saja tidak cukup. Mesti ada tindakan konkret dari apa yang diimani yang terucap dalam doa dan nubuat. Katanya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Maka hendaknya kita semua umat beriman seperti yang dikatakan Putra Sirah. Jangan mencela sebelum kau selidiki, setelah berpikir dulu barulah menegur. Putra Sirah bab 11 ayat 7. Saudara-saudara terkasih, dasar hidup kita orang Kristen ialah sabda Allah. Sabda Allah itu sendiri adalah petunjuk bagi jalan kita dan pelita bagi langkah kita. Hari ini Yesus memberi nasihat kepada kita perihal kebijaksanaan dalam membangun hidup. Membangun hidup itu ibarat membangun rumah. Supaya rumah kita dapat berdiri kokoh dan tahan terhadap goncangan, maka rumah itu harus dibangun di atas batu yang kokoh. Demikian pula dalam membangun hidup, agar hidup kita kokoh, kita harus membangunnya dalam Kristus, memperkaya batin dengan mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak hanya menuntut kita mendengarkan sabdanya, Dia juga menuntut kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu berarti kita harus hidup sesuai dengan sabda Tuhan, berbuat sesuatu secara nyata kepada sesama kita, dan berbuat sesuatu secara nyata kepada sesama bagi Tuhan. Yesus mesti kita jadikan sebagai tiang penjuru batin kita dan konkretisasi dari pelaksanaan sabda itu yang tak lain adalah doa, murah hati, peduli, lemah lembut, dan sabar. Atau dengan kata lain, iman haruslah kita wujudkan dalam perbuatan baik terhadap sesama. Ya Tuhan Yesus, doronglah dan mampukanlah aku untuk beriman tidak hanya dengan ucapan, tetapi aku dapat mewujudkannya dalam tindakanku sehari-hari terhadap sesama bagimu. Amin.